يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya hormati para habaib, para ustadz, dan juga tuan rumah majelis taklim, tuan rumah Datuk Khairuddin, dan juga Datin Umi Aidah di dalam majelis taklim Musola Aisyah. Alhamdulillah hari ini saya diberi kemuliaan untuk bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini dan juga di acara yang sangat mulia ini, untuk sedikit sharing, untuk sedikit berbagi ilmu sama-sama. Dan juga sudah mendekati bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan mengetahui hakikat apa sebenarnya bulan Ramadan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dengan kekuatan yang terbatas. Di dunia ini kita tidak bisa untuk makan semau kita, tidak bisa untuk berbuat semau kita. Makan terlampau banyak yang manis, kita terkena diabetes. Makan terlampau banyak durian, kenapa? Kolesterol mungkin. Macam-macam, makanan kita tidak boleh banyak makan-makan. Kenapa? Karena memang sistem tubuh kita diciptakan oleh Allah seperti ini. Di dunia kita tidak akan bisa semau kita, berbeza dengan nanti di akhirat. Hardware kita akan diciptakan oleh Allah berbeza dengan apa yang kita sudah diberikan di dunia ini. Begitu pula ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dunia berbeza dengan ilmu yang kita dapatkan di akhirat kelak. Di dalam akhirat kelak kita akan mengetahui sesuatu itu secara hakikatnya. Mungkin kita di dalam Nusantara ini kita sering mendengar ada yang namanya syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Sering kan macam itu kan? Tapi tidak ada yang menjelaskan apa itu makna daripada kalau syariat sudah sering, thariqah orang sudah sering buat, tapi hakikat ini apa? Banyak orang tidak mengerti apa itu hakikat. Kenapa? Karena memang di dalam dunia ini kita susah untuk menerima hakikat ini. Hanya orang-orang terpilih yang menerima apa? Hakikat. Hakikat yang paling tinggi di dunia ini hanya diberikan kepada para nabi, khususan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hardware-nya Rasul tak macam hardware kita. Fisiknya Rasul tak macam fisiknya kita. Karena itu Rasul boleh tahu perkara-perkara yang kita tidak boleh tahu. Rasulullah boleh tengok malaikat Jibril secara hakikatnya. Kita kalau tengok Pontianak secara hakikatnya, macam mana? Tertawa orang-orang. Anda berani jika bertemu Pontianak tertawa macam itu? Lari. Kenapa? Karena memang kita punya fisik dan mental tidak siap untuk itu. Berbeza dengan ketika nanti kita di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka perkara itu sesuai dengan hakikatnya. Di dalam surat Al-Qaf ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kalian semua ini lupa tentang hari kiamat ini, kalian lupa. Kalian kira semua yang ada di dunia macam yang ada di hari kiamat. Tidak, sudah saya beritahu daripada melewati rasul-rasul kami bahwasanya apa yang terjadi pada hari kiamat akan berbeza.
terhadap yang terjadi di dunia. Pada hari kiamat kelak, fakashafna angka gito'aka. Semua hijab, kita ini melihat ada hijabnya. Kita tak boleh tengok jin, kita tak boleh tengok malaikat. Kenapa? Rahmatan minallah, rahmat daripada Allah. Coba kalau kita boleh tengok jin, kita boleh tengok malaikat. Bagaimana kalau kita melewati pemakaman, kita tengok ada orang diadab. Katanya Rasulullah, niscaya kalian akan sikit tertawa, banyak menangis, tapi kita hampir tidak pernah menangis dan tertawa terus-menerus. Kenapa? Karena kita belum dibuka belum dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat kelak, hijab itu akan dibuka murni, tidak ada hijab antara kita dan hakikat daripada segala sesuatu. Fakashafna angka ghita'aka. Kami akan buka hijab daripada mata, telinga, rasa, dan semuanya akan dibuka oleh Allah. Fabasarukal yauma hadid. Penglihatan ini hanya contoh ya, maknanya panca indramu pada saat hari kiamat kelak tajam. Apa? Tajam. Beberapa aulia dibuka oleh Allah tapi tidak sejelas dibukanya kepada Rasul. Beberapa aulia, beberapa habaib, beberapa wali, beberapa ustadz dibuka oleh Allah sikit. Agar mereka itu dengan itu mereka bisa sikit mengerti apa itu hakikat daripada segala sesuatu. Saya selalu mengutip kata-katanya Imam Ghazali karena saya ini akhir-akhir ini saya mengajar kitab-kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali di beberapa kitabnya itu mengatakan bahwasanya kalau pada hari kiamat nanti manusia itu dibuka, mereka itu tidak akan mau melakukan perkara-perkara yang berdosa di dunia ini. Contohnya ghibah. Kita ghibah itu paling sedap tahu, paling sedap. Dosa paling seronok itu ghibah. Karena tak terasa. Membicarakan orang, Masya Allah. Semuanya kita bicara, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi hakikat daripada ghibah itu adalah makan daging orang yang kita ghibahkan. Kita tak sadar itu. Kenapa? Karena mata kita masih apa? Dihijab. Ada orang sholat tidak khusyuk. Orang sholat tidak khusyuk. Ketika sholat terfikir yang lain-lain. Terfikir macam-macam. Hakikatnya kita itu dilempar. Hakikatnya kita itu macam memberikan kepada Allah, menghidangkan kepada malaikat hidangan yang kurang oke, hidangan yang kurang baik. Di dalam hadis, kami ambil pahala itu macam baju yang kotor, kami lempar ke muka orang yang sholat itu. Itu adalah hakikat sholat yang tidak khusyuk. Hakikat makan makanan yang haram adalah makan api. Makan apa namanya? Makan api. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, orang-orang yang makan makanan yang haram, hakikatnya mereka itu memakan api. Memakan apa? Api. Beberapa ulama, beberapa habaib, beberapa wali itu mengetahui bahwasanya makanan yang haram itu api. Ada orang nak tes, Habib ini katanya itu mengetahui hakikat daripada sesuatu. Saya nak jemput makan, makanannya itu ada dua, kurma yang cantik, kurma yang mahal, dan kurma yang biasa. Dimix kurma itu. Kurma yang mahal dibeli daripada uang riba, kurma yang murah dibeli daripada harta yang halal. Dimix. Subhanallah, ulama ini, Habib ini, ketika makan, dia pilih-pilih. Dia apa namanya? Dia pilih-pilih, yang dia makan hanya kurma yang murah. Kurma yang mahal tidak dia makan. Tuan rumahnya tanya, Habib, kenapa engkau tak makan ini? Saya tengok macam ada apinya tau. Saya tengok macam ada
apinya. Loh memang hakikat daripada memakan uang yang haram adalah memakan apa? Api. Cuma kita tak paham. Hakikat daripada hadas, kita kan kalau berwudu menghilangkan apa? Hadas kan? Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kita kalau berwudu, kita menghilangkan hadas yang ada di muka, yang ada di tangan, dan yang ada di kepala, dan ada di kaki. Hakikat daripada hadas itu adalah noda hitam. Kalau kita berwudu, noda hitam itu akan hilang. Orang tak tahu, yang mengetahui itu adalah orang-orang yang dibuka hijabnya oleh Allah. Ada yang dibuka sedikit, ada yang dibuka banyak. Di dalam dunia ini yang dibuka secara sempurna, yang dibuka secara sempurna hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti pada hari kiamat semua akan dibuka hijabnya. Semua amal perbuatan kita akan dibuka hijabnya oleh Allah dan kita akan mengetahui hakikat amal perbuatan kita. Karena itu jangan heran kalau ada orang cerita-cerita, oh orang ini tampak macam keledai. Orang ini tampak macam hewan-hewan. Kenapa? Karena memang hakikatnya orang itu seperti itu. Kita yang tak tahu. Kalau kita diberitahu hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak dari kita itu yang tak kuat, mental kita akan bermasalah. Kenapa? Karena memang di dunia ini kita masih belum mampu untuk itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita rahmat pada hari kiamat dan menjadikan kita orang-orang yang dirahmati di dunia dan akhirat. Semoga kita tidak ditunjukkan asal jati diri kita yang menjelekkan diri kita di depan Allah dan makhluknya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak ingin membahas semua hakikat daripada perkara. Ada beberapa hakikat, orang-orang yang ulama-ulama yang amilin warasihin menulis beberapa cerita tentang hakikat ini. Cuma pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat daripada perasaan. Hakikat daripada apa? Perasaan. Perasaan itu banyak. Perasaan itu banyak. Ada perasaan benci, ada perasaan cinta, ada perasaan marah, ada perasaan senang. Macam-macam perasaan itu. Hakikat daripada perasaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita kontrol. Dia keluar daripada kontrol kita sebagai manusia. Yang bisa kita lakukan adalah perbuatan. Perasaan tidak bisa kita lakukan. Di dalam beberapa hadis, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya meminta kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mencintai. Saya ketika mendengar hadis-hadis semacam itu, saya sedikit pening. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya meminta kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya? Menurut saya, mencintai Allah dan Rasul-Nya itu adalah perkara yang mustahil. Itu keluar daripada kemampuan manusia, keluar daripada kontrol manusia. Tidak akan mungkin manusia itu bisa untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, tidak akan mungkin. Selama dia tidak mungkin, kenapa Allah memintanya? Itu sesuatu yang aneh, yang kena kita fahami secara hakikatnya. Bukan saya mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menyuruh manusia kecuali apa yang manusia mampu. Kita tidak mampu untuk mencinta. Di dalam movie, di dalam sinetron, kita tuh sering melihat kan, ada adegan itu laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki ini merayu perempuan atau nak memikat perempuan, selalu kamu adalah cintaku, cinta pada pandangan pertama. Sering dengar macam itu, cinta pada pandangan pertama. Kalau kita nak mendalami kata-kata cinta pada pandangan pertama itu, di situ ada rahasianya tahu. Kalau orang-orang ahli tasawuf mengatakan ada sirnya. Ada apa? Sir. Tahu kan sir kan? Apa itu sir? Banyak orang tak tahu. Sir itu apa? Sir itu bukan rahasia, bukan itu. Rahasia itu terjemah secara bahasa, bukan itu. Sir itu adalah makna yang Anda boleh pahami, tapi Anda kena gunakan otak secara kuat. Tidak bisa difahami dengan mudah. Itu namanya sir.
Cinta pada pandangan pertama, ada sir di dalam kata-kata pertama ini. Kenapa? Kata-kata pertama itu menunjukkan bahwasanya cinta tidak bisa dikontrol. Kalau memang cinta itu bisa dikontrol, niscaya orang itu akan mencintai pada pandangan kedua, pandangan ketiga, atau pandangan semau dia. Tapi kenyataannya dia mengatakan pada pandangan pertama. Kenapa? Karena cinta ketika datang Anda tidak boleh tolak. Anda tidak boleh tolak. Selama Anda tidak boleh tolak, maka Allah tidak akan menyuruh kita untuk mencintai siapapun. Tapi realitinya Allah menyuruh kita untuk mencintainya dan mencintai Rasulnya. Disinilah yang menurut saya kena kita dalami hal ini untuk mengetahui hakikat perasaan. Secara lebih spesifik, hakikat cinta itu apa? Agar kita bisa untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Bukankah kita setiap minggu, bahkan mungkin seminggu 2 kali, kita membaca maulid? Di Tarim, maulid itu biasanya dibaca malam Jumat di Darul Mustafa, atau malam Senin di Masjid Abror, di Masjid Surur, di Masjid Surur. Malam Senin dan malam Kamis. Seminggu berapa? 2 kali. Untuk niatnya hakikinya sebagai apa niatnya? Untuk mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai bukan membaca maulid. Berapa banyak orang baca maulid tapi tidak cinta. Tapi berapa banyak orang cinta tidak membaca maulid. Yang baca maulid banyak yang tidak cinta, apalagi yang tidak baca banyak. Sebelum kita masuk ke situ, hakikat daripada cinta itu adalah perasaan. Saya ulangi lagi, dan dia tidak bisa untuk dipaksa. Sesuatu yang keluar daripada kontrol kita. Saya tanya kepada guru-guru saya di Hadramut di Tarim, ya Ustadz, ada apa? Apa makna cinta ini? Kenapa Allah menyuruh kita untuk mencinta? Salah seorang guru saya menjawab, Zainal Abidin, memang di dalam syariat, kadang-kadang Allah itu menyuruh kita sesuatu yang mustahil. Ada dua hikmah. Hikmah yang pertama untuk menguji Anda. Untuk apa? Untuk menguji Anda. Apakah Anda nak lakukan atau tidak? Walaupun itu berat, apakah Anda nak lakukan? Dan hikmah yang kedua, sesungguhnya kalau Allah dan Rasulnya menyuruh kita sesuatu yang mustahil, hakikatnya bukan sesuatu itu yang disuruh, akan tetapi sebab dan akibatnya. Kalau Allah menyuruh kita mencintai Rasul, bukan cintanya yang disuruh, akan tetapi sebab untuk mencinta dan akibat daripada mencinta. Mencintai bukan kontrol kita, Mi Husin. Yang di dalam kontrol kita adalah sebab untuk mencintai. Sebab untuk mencintai. Sebab untuk mencintai banyak, saya akan sebutkan 2 aja. Kalau Anda ikut SOP mencintai, bagaimana cara untuk mencintai? Anda ikut SOP, Allah akan beri cinta. SOP yang pertama untuk mencintai, mengenal. Membaca sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda tengok, semua maulid dia ulame ini, alhamdulillah ada terjemahnya. Terjemah maulid dia ulame ini Anda baca dari awal sampai akhir, semua tentang apa? Tentang sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, saya pelik kalau ada orang mengatakan cinta kepada Rasul, tapi mengharamkan maulid. Itu yang saya pelik. Tidak mungkin Anda itu cakap, saya cinta, saya hanya cakap cinta. Kemudian Anda cinta, itu mustahil itu. Itu perkara yang mustahil. Cara untuk mendapatkan cinta bukan itu. Cara mendapatkan cinta Anda kena ikut SOP-nya. Apa SOP-nya? Anda kena kenal. Karena itu, kita sering mendengar di peribahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta. Loh, memang Anda hanya boleh untuk mengenal. Cinta bukan urusan Anda. Cinta adalah urusan
Allah. Karena itu jangan menikahi perempuan karena cinta. Salah. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu bukan urusan Anda. Nikahilah perempuan atau perempuan nak menikahi laki-laki, nikahilah karena Allah. Apa maknanya? Nikahilah pasangan Anda karena dia bisa mendekatkan saya kepada Allah. Niscaya Allah beri cinta. Sof tengok. Itu bagaimana cara orang Islam berpikir. Kenapa? Karena mereka diberitahu apa hakikat daripada perasaan. Apa hakikat daripada cinta? Engkau tidak akan bisa untuk mendapatkan cinta. Karena itu kalau orang mencari cinta, Anda tidak akan sampai selamanya. Tidak akan sampai. Jangan cari cinta, carilah sesuatu yang menyampaikan Anda kepada cinta. Kenallah siapa yang nak Anda cintai. Kalau ada orang suka dengan pemain sepak bola, dia akan mencari tahu. Dulu zaman saya masih kecil, alhamdulillah saya pernah kecil. Dulu, alhamdulillah, tak mungkin saya langsung besar macam ini. Dulu ketika saya masih kecil, kawan-kawan saya itu senang dengan David Beckham. Dia cari tahu siapa David Beckham, bagaimana dia sekolah, siapa istrinya, siapa anaknya, sampai gaya rambut. Bagaimana rambutnya Beckham, dia tahu semua. Saya tahu dulu dia di klub ini, transfer ke sini, transfer. Saya tanya, engkau tahu berapa anaknya Rasul? Saya tak tahu. Orang kalau suka Naruto, semua loh, memang semacam itu. Ini bukan satu orang, ini bagaimana manusia hidup. Ini bagaimana manusia hidup. Orang kalau cinta, orang nak suka, dia akan cari tahu segala yang berkaitan tentang orang tersebut. Begitu pula kita sebagai umat Islam, ketika Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasul, ketahuilah segala hal yang berkaitan tentang Rasul. Ketika Anda mengetahui, Allah akan beri cinta. Itulah makna tak kenal maka tak cinta. Dan yang kedua, SOP kedua yang Anda nak, kalau Anda nak cinta kepada Rasul, Anda kena banyak sebut namanya. Anda kena banyak sebut namanya. Karena itu, banyak orang memahami, ketika Rasul itu mengatakan, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat. Wallahualam, yang saya pahami bukan solawatnya, tapi efek daripada solawat tersebut. Karena efek daripada solawat, Anda tidak akan bersolawat kecuali Anda menyebut nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak Anda sebut namanya Rasul, maka Rasul akan terasa dan Allah akan memberi cinta kepada Anda. Dibilang ada sebuah perkataan mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa cinta sesuatu, dia akan sering sebut sesuatu itu, pasti itu. Orang yang cinta bola, kemana-mana dia akan sebut apa? Bola, pasti itu. Orang yang cinta kereta, kemana-mana akan sebut kereta. Saya pernah berjumpa beberapa habaib, rahimahullah, saya kenal dekat dengan Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf, yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Beliau itu di antara majdhub yang ada di Indonesia. Banyak orang-orang daripada orang bawah sampai orang atas itu meminta doa kepada beliau. Saya lama berjumpa dengan beliau, setiap berdoa itu hanya menyebut nama-nama para wali. Benar itu, hanya menyebut Habib Fulan, Kiai Fulan, ulama Fulan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habib Fulan, Habib ini. Beliau punya nama-nama. Kalau pernah dulu hujan deras. Saya lupa nama Habibnya siapa itu. Beliau sebut, Ali, kalau hujan deras semacam ini, anta nak hentikan, sebut namanya Habib Fulan. Insya Allah hujan akan berhenti. Itu adalah mujarrobat yang diajarkan oleh Habib Ja'far. Bukan masalah mujarrobatnya, tapi masalah apa? Nama. Ketika orang itu menyebut nama Anda,
Anda itu akan terasa. Dan ini adalah efek, menyebut dan terasa, itu adalah efek yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Dulu ada sebuah cerita, kawan saya itu ada yang sekolah di luar negeri, di Arab ketika itu. Biasa ya, di kampus itu ada laki-laki dan perempuan itu satu kelas, laki-laki dan perempuan satu kelas. Biasa, kalau dia itu satu kelas laki-laki dan perempuan, potensi untuk jatuh cinta itu tinggi. Biasa kan macam itu. Akhirnya kawan saya ini jatuh cinta dengan kawan satu kelasnya. Kawan saya ini WhatsApp tak dibalas, call direject. Dia pening. Akhirnya dia datang ke seorang ustadz. Ustadz, ada apa? Saya ini jatuh cinta kepada perempuan, sebut saja namanya Siti. Saya jatuh cinta dengan Siti, Ustadz. Tapi Siti itu macam tak peduli dengan saya. Saya call, dia tak angkat. Saya WhatsApp, dia tak balas. Saya dengan Siti itu saya berniat baik. Saya ingin menikahi dia, saya tak nak rusak dia. Oke, saya nak tengok gambarnya Siti mana, kata ustaz tersebut. Diberi gambarnya, Siti ini cantik sekali. Kawan saya ini lillahi ta'ala suka kentut pula dia. Ya Allah, engkau ini memang terlacak sikit. Macam mana ya nih engkau nak WhatsApp perempuan macam ini? Jelas dia akan susah balas. Tapi Ustaz, saya ini berniat ikhlas Ustaz, saya memang nak menikahi dia. Benar, anta berniat memang benar-benar nak menikahi dia. Iya Ustaz, oke, tengok. Bagaimana di sini tempat syahidnya, di sini tempat intinya. Diberi tasbih, tapi ini jangan dipraktikalkan ya. Ini tidak saya beri ijazah. Anta masuk bilik saya kunci, ini tasbih, sebut nama Siti dengan khusyuk. Tidak boleh Anda berhenti sampai saya ketuk, saya suruh berhenti. Masuk bilik, dia mulai berzikir Siti. Bukan berzikir Allah, berzikir Siti. Khusyuk. Siti. Ini serius tapi juga bercanda juga. Tidak sampai 3 jam, Ustaz, tuan-tuan. Tidak sampai 3 jam, tiba-tiba Siti ini mengetuk pintu rumah Ustaz. Tidak sampai 3 jam. Mengetuk pintu rumah Ustaz, meminta masuk dan dia cakap, Ustaz, saya ini merasa bersalah Ustaz. Ada laki-laki berniat baik dengan saya, nak menikahi saya, tapi setiap call saya reject. Setiap WhatsApp saya tak balas. Memang laki-laki itu tak handsome. Suka kentut pula Ustaz. Tapi saya merasa bersalah Ustaz. Kalau memang dia masih ingin dengan saya mau untuk menjadi istrinya dia, Ustaz. Benar. Akhirnya Ustaz ini datang ke bilik, mengetuk pintu kawan saya tadi. Diketuk pintunya, kawan saya tidak sadar. Khusyuk, Siti. Khusyuk. Tidak sama sekali, tidak bergerak. Sampai akhirnya pintu itu dirosak, dia masih tidak sadar. Dipukul pundaknya sini, belakangnya. Ya Allah Ustaz. Engkau tengok siapa yang ada di bilik tamu. Ketika dia melihat Siti, dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau makhlukmu yang ketika aku panggil tidak mendengar namanya, dan aku memanggilnya dengan khusyuk, engkau datangkan kepadaku.
Bagaimana jika yang aku panggil dengan khusyuk itu adalah namamu yang maha mendengar ya Allah? Bagaimana jika yang aku panggil itu adalah Rasulmu? Bagaimana jika aku panggil itu adalah para wali? Kita panggil Syekh Al-Jailani, kita panggil Imam An-Nawawi, kita panggil Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, kita panggil semua dengan khusyuk. Beberapa habaib ta'aluknya kuat dengan Sayyidah Khadijah. Setiap berzikir kemana-mana, ya bintah Khuwailid, ya Sayyidah Khadijah. Akhirnya ada ta'aluk. Kenapa? Diberi rasa cinta kepada Sayyidah Khadijah. Kalau memang makhlukmu yang tidak dengar, aku panggil datang. Bagaimana jika yang aku panggil dengan khusyuk Allah? Pasti niscaya Allah langsung uji budak watadai idza da'an. Ya Allah, kalau memang yang aku panggil itu datang, yang aku panggil bukan Siti ini ya Allah, Siti yang lainnya ya Allah. Sudah alhamdulillah dia mau dengan antasuf. Tengok, ini adalah contoh bagaimana cara kita untuk mencinta. Bukan cintanya yang bukan cintanya yang kita cari, tapi bagaimana SOP untuk sampai kepada cinta. Cara yang pertama adalah banyak-banyak membaca dan mengetahui siapa yang nak kita cinta. Maulid, membaca sirah, pengajian, semua majelis ilmu, semuanya adalah SOP untuk mencari dan mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah banyak-banyak menyebut nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah makna man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, maknanya itu adalah orang yang pelit. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir adalah ketika kita nak cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti Rasul. Al-Habib Ali Al-Jufri hafizahullah ta'ala di beberapa kesempatan beliau sempat berceramah bahwasanya beliau mengatakan al-ittiba' thamaratul mahabbah. Mengikuti Rasul adalah buah daripada kecintaan. Maknanya mengikuti adalah hasil daripada kecintaan. Kalau Anda nak tahu orang itu cinta atau tidak, lihat apakah orang itu mengikuti Rasul atau tidak. Mengikuti Rasul atau tidak. Orang-orang yang suka terhadap pemain bola, pasti dia akan bergaya macam pemain bola. Orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau Anda mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mustahil engkau itu mencintai Allah tapi engkau tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Kita diberikan jalan SOP yang benar untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kita dijadikan orang-orang yang mempunyai umur panjang agar bisa melihat taqa'iqul asya sebelum kita meninggal kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma rabbana la tad'na dhanban illa ghafartahu la syaqiyan illa as'atahu la dhaliman illa hadaitahu la madluman illa nasartahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nu aslafuna salihun wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة